Dengarkanlah kerinduan kami Tuhan. Bahwa kami tidak akan berjalan jika Engkau tidak beserta dengan kami. Tuntunlah kami dengan firman-Mu. Teguhkanlah kami dengan firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Dapatilah hati kami yang telah kami siapkan di dalam segala keberadaan kami. Kami yakin jika Engkau berkarya, maka kehidupan kami akan dibaharui. Terima kasih Tuhan. Karuniakanlah kuasa-Mu dan berkenanlah pada hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Tuhanlah yang memampukannya, karena dengan demikian hanya Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Berbicaralah kepada kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saudara-saudari yang telah bersama-sama pada malam hari ini di rumah Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, sebelum kita belajar, maka kita akan mempersiapkan dulu bagian Alkitab yang akan kita pelajari malam hari ini, yang terambil dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketujuh sebagai natsnya, tapi kita akan belajar dari ayat 1 sampai 8 dan ada ayat yang dari pasal 3. Saya senang jika jemaat Tuhan masih membawa Alkitab fisik. Gitu ya. Memang sekarang zamannya sudah lebih modern ya. Ada yang lebih mudah kita bawa begitu ya. Tapi saya berharap kita mampu berjalan dari rumah kita dan menunjukkan siapa kita. Karena Alkitab yang kita pegang adalah identitas kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membaca natsnya bersama-sama karena hanya satu ayat. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang senang mengasihi firman dengan membacanya setiap hari, merenungkannya dan bertekad hidup di dalamnya. Haleluya. Sekali lagi shalom. Hari ini adalah hari di mana orang-orang muda yang mengambil bagian di dalam pelayanan umum pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Berkaitan dengan kami sedang merayakan Hari Nasional Kaum Muda Gereja Sidang Jumat Allah pada tahun 2023. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita senang melihat ada generasi-generasi yang akan terus melayani dan berkomitmen untuk hadir sebagai orang-orang yang setia di ladang pekerjaan Tuhan. Tema pada malam hari ini adalah Accomplish the Calling. Dalam bahasa Indonesianya saya tidak jago bahasa Inggris Bapak Ibu Saudara, mudah-mudahan tidak salah mengucapkan tadi. Di dalam bahasa Indonesia diartikan adalah menyelesaikan panggilan itu atau mencapai panggilan itu. Nah, jika kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata panggilan itu diartikan sebagai imbauan, ajakan atau undangan. Maka jika kita masukkan kepada arti rohani atau panggilan Kristen,
maka panggilan yang dimaksud adalah panggilan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, diselamatkan dan berkarya bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang memanggil? Allah. Siapa yang dipanggil? Manusia. Dan hari ini kita yang ada di dalam ruangan ini, yang mampu dinyatakan sebagai orang-orang yang telah merespon panggilan itu. Karena mereka yang merespon adalah mereka yang mendengar dan menjawab panggilan itu sendiri. Tentu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hadir berkumpul di sini, satu alasannya adalah bukan hanya sekedar mau ketemu dengan saudara seiman karena sudah rindu, atau janjian dengan teman, tetapi yang menjadi tujuan utama yang ada di konsep kita, yaitu kita ingin bertemu dengan Tuhan secara komunal atau di dalam persekutuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Siapa Timotius? Timotius adalah disebutkan oleh Rasul Paulus sebagai anak terkasih. Rasul Paulus memposisikan dirinya sebagai bapa, yaitu biasa kita sebut bapa rohani. Melalui Rasul Pauluslah kemudian Timotius berjalan di dalam pelayanan, menyaksikan pelayanan itu sendiri, menyaksikan apa yang terjadi di dalam pelayanan Rasul Paulus, dan kemudian bertekad untuk melayani atau ikut serta di dalam pelayanan bersama dengan Paulus. Dan di hari-hari terakhir Rasul Paulus, surat 2 Timotius ini dituliskan ketika Rasul Paulus ada di Roma. Dia sedang ada di penjara dan sudah dekat masanya. Dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-6 mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban dan saat kematianku sudah dekat. Dia mengatakan kepada Timotius bahwa masa aku ada di dalam pekerjaan Allah sudah selesai. Dan bagi engkau Timotius, aku katakan bahwa diriku kugambarkan sebagai seorang atlet yang sukses. Atlet yang sukses dikatakan oleh Rasul Paulus memiliki 3 ciri yang tadi kita baca di natsnya. Atlet yang sukses adalah pertama mengakhiri pertandingan yang baik. Ciri yang kedua adalah mencapai garis akhir. Dan yang ketiga memelihara iman. Rasul Paulus mengingatkan kembali Timotius yang masih muda dengan mengingat perjalanan pelayanannya selama 30 tahun. Di dalam perjalanan pelayanan Rasul Paulus telah menghadapi segitu banyak tantangan yang disebutkan oleh Rasul Paulus atau diistilahkan oleh Rasul Paulus sebagai arena pertandingan. Di sana harus ada perjuangan, harus ada persiapan yang harus dilakukan secara terus-menerus agar dia bisa sampai kepada garis finishnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Timotius adalah seorang muda yang sedang berjalan di arena pertandingan yang sama. Rasul Paulus mengingat dengan baik, bahkan dia mengatakan kepada Timotius di pasal 3 ayat yang ke-11 bahwa engkau telah melihat, bahkan dia katakan engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Pesan penting kepada Timotius bahwa perjalanan harus diteruskan.
Namun di dalam perjalanan itu ada banyak kesusahan, pertandingan yang harus terus dihadapi dengan perjuangan yang gigih. Ketekunan yang mendatangkan kesuksesan. Allah ingin juga kita mengerjakan hal yang sama. Bapak Ibu, panggilan bagi kita setiap orang percaya adalah pertama panggilan atau undangan akan keselamatan yang dikerjakan Allah melalui Yesus Kristus. Dan panggilan selanjutnya adalah panggilan yang mendorong kita melibatkan diri. Jika kita mengingat tugas panggilan gereja, maka kita mampu memahaminya. Di dalam tugas panggilan gereja, gereja secara organisme, gereja secara lembaga diajak untuk melakukan tugas panggilannya, yaitu pertama bersekutu, yang kedua melayani, yang ketiga bersaksi. Inilah panggilan gereja di masa ini. Panggilan yang tentu sudah kita responi terlebih dahulu dalam poin pertama. Maka Bapak dan Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada saat ini pada malam hari ini panggilan persekutuan telah dipenuhi hari ini. Namun pertanyaannya, apakah panggilan untuk melayani juga kemudian menjadi keinginan yang besar dari kita masing-masing yang telah diselamatkan itu? Ada seorang tokoh gereja yang kemudian menyatakan mengenai apa yang dia risaukan tentang gereja. Bapak Ibu, seorang yang bernama Elton Trueblood, dia mengatakan apa yang sedang dia risaukan yang sedang terjadi di dalam gereja. Dia menyatakan begini, saya kutip, mungkin kelemahan terbesar dari gereja Kristen masa kini adalah bahwa jutaan orang yang terlihat sebagai anggotanya itu tidak sungguh-sungguh terlibat di dalamnya, dan yang lebih gawat lagi adalah mereka tidak menganggap hal tersebut sebagai suatu keanehan. Panggilan kita tidak hanya bersekutu, tapi panggilan kita adalah melayani. Maka gereja ini harusnya dipenuhi dengan orang-orang yang secara kuat terdorong dan bersedia untuk terlibat di dalam pelayanan. Dalam bagian yang kita bisa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti anak-anak muda yang tadi melayani. Tentu ada banyak pilihan yang lain jika mereka ingin memilihnya. Pada sore hari ini lebih baik hangout, bukan? Orang-orang muda lebih baik pergi, mengapa? Karena 1 minggu jika mereka bekerja atau mereka studi, itu sudah dipakai untuk tugas pokok mereka. Hari yang mereka punya, jika itu Sabtu tidak ada kegiatan, maka hanya Sabtu dan Minggu saja. Tapi masih ada orang-orang muda yang bersedia untuk memilih pertandingan yang baik itu. Seperti yang Rasul Paulus lakukan. Pertandingan yang baik ini adalah bagaimana dia terus mengupayakan dirinya tetap berada di posisi sebagai pemberita Injil. Sebagai penjaga Injil itu, dia terus berhadapan dengan para nabi-nabi palsu yang muncul dari gereja itu sendiri. Jika kita melihat perkembangan dunia hari ini, maka kita akan melihat dengan jelas bagaimana keadaannya, kesempatan yang sangat terbuka dengan media yang kita punya. Sekali klik, kita bisa melihat, membaca, mendengar apa saja yang orang share. Baik itu statement pribadi
atau ulasan-ulasan dan segala macam paham yang berseliweran di sana. Dan sungguh menakutkan jika kita sebagai orang-orang percaya yang tidak teguh di dalam Injil. Maka kita akan diombang-ambingkan dulu. Dan jika kita tidak kuat, kita akan hanyut bersama dengan kesesatan yang membinasakan itu. Yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu juga kemudian diingatkan kepada Timotius. Dengan mengatakan kepada Timotius di pasal 3, dikatakan ayat 14, 15, 16 sekaligus. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Saya memakai versi yang kedua atau cetakan yang diperbaharui Alkitabnya. Jika ada kata yang berbeda, maka saya berharap Bapak Ibu memahami dengan baik. Ayat 14 pasal 3. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu, itulah yang menjadi pegangan kita. Tapi jika kita tidak terus menjadi orang yang suka membaca firman, maka kita akan terseret oleh arus paham yang dapat menyesatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus terus mengingatkan Timotius bahwa apa yang telah dia yakini terus harusnya dipegang, karena itu dapat menyelamatkan dirinya. Karena dari situlah hikmat itu ada dan akan menuntun kehidupannya kepada keselamatan. Bapak Ibu Saudara, semua kita setiap hari diperhadapkan kepada pilihan apa saja. Pada masa Rasul Paulus dan Timotius sangat jelas ancaman yang ada. Mereka dikejar-kejar, dipenjarakan, dikucilkan, mau dianiaya, ditolak, difitnah, segala hal yang langsung kelihatan. Tapi Bapak Ibu, apa yang menggoncang kita? Kita tidak seperti zamannya Rasul Paulus dan Timotius. Bahkan ketika kita nyaman, duduk dengan santai, lupa bahwa kita adalah prajurit-prajurit Kristus yang siap siaga, maka kita akan kehilangan kekuatan, terseret bersama-sama dengan kebinasaan yang sedang menelan dunia ini. Tidak terasa, maka itu kadang-kadang menipu kita. Dan iblis akan memainkannya dengan cara yang sangat manis, dengan cara yang sangat menarik. Bahkan Bapak Ibu, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa waktu tidak banyak, kesempatan tidak selalu tersedia. Mengapa kita harus memenuhi panggilan kita? Ayat 1 pasal 4 dikatakan, karena di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Bukankah kita semua adalah orang percaya yang sedang menunggu kedatangan Kristus untuk datang kedua kali? Ataukah mungkin kita berpikir bahwa kita bisa memetakan waktu sehingga nanti saja, jika kita tahu sudah dekat, maka itulah saat dan kesempatan bagi kita untuk hidup seperti apa yang Allah mau. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Sayangnya tidak demikian. Dia akan datang secara tiba-tiba. Jika dia tidak datang tiba-tiba pada saat kita masih hidup, tapi Bapak Ibu, bukankah kita semua ada di antrian kepada kematian? Kita semua. Kematian adalah keniscayaan. Sayangnya kematian tidak memilih waktunya, tua atau muda atau anak-anak. Dia bisa datang kapan saja. Ini juga merupakan konsentrasi Rasul Paulus kepada Timotius, sehingga dia mengatakan, jangan berhenti mengerjakan tugas panggilanmu. Teruslah beritakan Injil itu kepada semua orang yang mau mendengarkannya. Dan itu juga tugas panggilan kita. Rasul Paulus tidak pernah menggampangkan waktu yang dia miliki. Tapi dia selalu menganggap waktu itu adalah waktu yang terakhir. Waktu yang sangat penting, maka dia perlu mengupayakan dirinya untuk ada dan tetap di dalam panggilannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Bukankah pada masa ini kemewahan, kelimpahan, dan hal-hal yang lain itu telah menggerogoti kita dan kemudian lebih cenderung membelokkan kita dari panggilan. Kita menjadi orang-orang yang mungkin saja lebih khawatir kepada hal jasmania kita. Tapi hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita semua bahwa hal jasmanianya telah disediakan oleh Tuhan. Dan cara kita untuk mendapatkannya adalah hidup setia kepadanya. Itulah cara yang harus kita anggap penting. Maka dengan demikian, hari Minggu menjadi hari yang utama untuk datang ke gereja Bapak Ibu. Bukan lagi hari bebas yang kita bisa pergi kemana-mana. Mungkin saya terlalu ekstrim ya Bapak Ibu ya. Tapi satu hari itu adalah wujud ketika kita pilih untuk datang kepada Tuhan. Lebih dari liburan yang bisa kita lakukan. Maka kita sedang menyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, Engkau jauh lebih penting dari segala kesenangan yang bisa saya nikmati. Rasul Paulus juga mengatakan kepada Timotius bahwa di kekekalan itu akan datang Tuhan, tetapi saat engkau ada di dunia ada yang terjadi. Ayat yang kelima, ayat yang ketiga dan keempat. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bapak Ibu Saudara, ternyata ada masanya. Jika kita mau melihat kembali maka baca pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-9 Bapak Ibu. Lihat di sana apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang mungkin terjadi di akhir zaman. Saya membacakan sedikit Bapak Ibu ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik dan lain sebagainya. Bapak Ibu sendiri yang membacanya. Coba dicermati. Zaman ini, apakah kita mendapati hal itu? Ya. Apalagi di kota besar seperti ini Bapak Ibu, pusat
ya, ibu kota negara. Masih ya, ibu kota negara ya, masih. Maka individual kita itu sangat tinggi. Tentu saya mungkin ingin mengatakan, apakah sungguh kita mengenal satu dengan yang lain yang duduk di samping kita, kiri dan kanan? Di sini ada yang senyum-senyum Pak Gembala, banyak yang senyum-senyum. Ada yang kenal kiri dan kanan? Coba tengok kiri dan kanannya, kecuali yang datang bersama. Yang lainnya, kecuali yang datang bersama. Kalau yang datang bersama pasti saling kenal. Yang datang yang bukan bersama, adakah? Ada? Bukankah ini menunjukkan hal itu Bapak Ibu? Inilah dunia kita. Maka Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, salah satunya adalah melayani. Melayani yang dimaksud tidak hanya melayani Tuhan dengan memberitakan firman. Karena Timotius sedang mengembalakan di Efesus, maka dipastikan, dikatakan kepada Timotius bahwa kenalilah mereka satu demi satu. Inilah panggilan kita. Bolehkah saya 30 detik kenalan satu dengan yang lain? Boleh? Salam yang tidak kenal, yang sebelah kiri kanan saja. Aduh, susah sekali loh. Susah sekali loh. Kenalan. Wah luar biasa. Bukankah manis kelihatannya? Wow, ini penuh dengan sukacita Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah panggilan kita. Di dalam melayani, maka kita bisa saling membagi kasih di sana. Allah ingin itu terjadi di dalam persekutuannya. Allah ingin itu lahir dari orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan. Karena sebenarnya salah satu yang dikerjakan oleh keselamatan itu adalah kerelaan untuk saling melayani satu dengan yang lain. Timotius, kata Rasul Paulus, jangan pernah kehilangan kesempatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Namun begitu sulitnya dunia ini, sehingga kadang-kadang kita ingin menyerah. Betul? Bahkan jika dompet kita mungkin godaannya di akhir-akhir bulan, ya bagi yang bekerja, ya di akhir-akhir bulan sudah mulai menipis, bahkan mungkin sudah habis. Dan kemudian kadang-kadang kita tergoda untuk mempertanyakan Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Apakah Engkau masih ada? Tadi kita menyanyikan, jika Engkau tidak besertaku, aku tidak akan berjalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa kasih karunia itu menghasilkan segala kelengkapan yang kita butuhkan. Kasih karunia keselamatan itu menghadirkan kekuatan untuk menghadapi segala situasi. Bahkan Rasul Paulus sedang menceritakan dirinya yang sebentar lagi mati sebagai martir. Saat-saat terakhir itu Rasul Paulus kemudian mengatakan kepada Timotius, semua teman-teman yang tadinya bersama dengan saya telah pergi. Hanya Lukas yang tinggal dengan saya. Maka biar engkau Timotius datang segera, bawa jubah yang saya tinggalkan. Karena pada saat itu adalah musim dingin dan dia memerlukan jubah itu. Tapi Rasul Paulus memastikan setelah dia mengatakan mulai di ayat 9 sampai pada ayat yang ke-16, 17. Bapak Ibu yuk baca yuk. Ya, suka baca firman? Yuk baca yuk ayat 17. Saya suka kalau kita bilang suka.
Senang dengarnya. Mari, 17, 2, 3. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Apa yang ada, yang tersedia adalah penyertaan Tuhan. Jadi lagu tadi, jika engkau tak bersamaku, tidak akan pernah terjadi. Karena Yesus selalu bersama kita. Ya, jadi lagu itu hanya ungkapan kemanusiaan kita yang sering merasa bahwa Tuhan tidak bersama kita lagi. Tapi sesungguhnya Kristus itu ada, maka panggilan kita dapat kita selesaikan. Apa Ibu? Apalagi ayat 18. Banyak hal yang dapat membuat kita menyerah pada panggilan kita. Tapi ayat 18 pasal yang keempat, Rasul Paulus kemudian menyampaikan dan mengingatkan kepada Timotius yang masih muda ini, agar dia mampu sampai ke garis finish, meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus. Agar Timotius mampu menyatakan kembali ayat 7 bagi dirinya, bahwa dia telah mengakhiri pertandingan yang baik, dia telah mencapai garis akhir, dan dia telah memelihara iman. 18. Jika kekuatan kita hilang karena segala apa yang ada di dunia ini yang dapat membuat kita tawar hati dan menjadi pesimis, sehingga kita tidak ingin berjalan kembali dalam panggilan kita, maka Rasul Paulus menyatakan, Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Apa yang harus kita ambil dari pesan Alkitab atau firman Tuhan yang kita pelajari hari ini? Tentu 3 hal itu. Kita semua sebagai orang-orang yang ada di panggilan itu, maka pastikanlah kita dapat mengakhiri pertandingan yang baik ini. Yang kedua, pastikanlah bahwa kita akan mencapai garis akhir. Dan yang ketiga, pastikanlah kita dengan teguh memelihara iman kita. Cara yang harus kita lakukan adalah sederhana sekali. Seperti yang disampaikan Rasul Paulus, bahwa teruslah belajar dari firman-Nya. Pelajarilah itu hari demi hari, karena hanya itulah yang akan menyelamatkan kita. Dia akan menjadi sumber hikmat kita, Dia akan menuntun kita, dan Dia akan memastikan kita dijaga dengan baik. Jalan-jalan kita terjaga dengan baik. Puji nama Tuhan. Tentu bagi orang-orang muda, bagi orang-orang tua yang sepuh, lihatlah mereka atau yang masih muda produktif, jika punya anak-anak, anak-anak silakan lihat orang tuanya. Dan berterima kasihlah kepada orang tua yang olehnya kalian ada di gereja ini. Seperti Timotius, karena nenek dan ibunya. Dan bagi orang muda, jangan lihat waktu masih terlalu panjang. Tapi mulai hari ini, waktu itu adalah kesempatan yang tidak kita ingin sia-siakan, tapi kita ingin isi
dengan hidup di dalam panggilannya. Marilah bersekutu, jadikanlah ibadah menjadi kesukaan kita. Marilah melayani, izinkan diri kita memberikan apa yang kita bisa dalam pekerjaan Tuhan dan kerajaan-Nya. Marilah kita bersaksi, izinkan diri kita menjadi sarana Kristus diperkenalkan kepada semua orang. Orang muda, engkau tidak akan dianggap remeh karena engkau muda, jika engkau mau hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kita akan menyanyikan satu lagu, Kau telah memilihku. Dan jika orang-orang muda berkenan, mari, ini kesempatan yang baik. Saya yakin Tuhan ada di sini. Karena bukan kami pendeta-pendeta yang berkuasa, tapi Tuhan yang penuh kuasa. Mari izinkan langkahmu untuk datang ke depan. Dan kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Sebagai satu pernyataan kepada Tuhan. Bahwa Allah telah memilih kita.